Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Emilia dari S1 Pendidikan Kimia Offering D untuk mata kuliah PAI Offering C5 dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Rizal. Di sini saya akan menjelaskan bab 11, yaitu tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar yang pertama, memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Yang kedua, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan masing-masing organisasi tersebut. Selanjutnya, nah, untuk pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa organisasi Islam modern yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama ada Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Salafi, dan yang keempat Hizbut Tahrir. Yang pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Nah, latar belakangnya, kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Nah, gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Makkah, juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam. Adapun ajaran dan pemikiran dari Muhammadiyah, yang pertama, mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Nah, setelah itu mengenai basis massa dari Muhammadiyah itu sendiri, ada lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya meliputi sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup masyarakat yang ada di wilayah Jawa maupun di luar Jawa. Nah, untuk pendekatan dakwahnya, Muhammadiyah ini cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir, islah, dan tajdid. Nah, adapun kritik untuk Muhammadiyah ini, yang pertama, kaderisasi kompetensi keulamaan di Muhammadiyah terkesan lambat. Yang kedua, minimnya lembaga pencetak kader keulamaan yang solid seperti pesantren. Yang ketiga, pola ibadah cenderung kering. Yang keempat, gerakan dakwahnya itu relatif cenderung ke daerah perkotaan. Selanjutnya, yang kedua, Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Nah, Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nah, latar belakangnya, Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan penjajah saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Adapun beberapa organisasi Islam sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, di mana organisasi-organisasi tersebut merintis untuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama, ada Nahdlatul Wathon pada tahun 1916. Yang kedua, ada Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri pada tahun 1918. Yang ketiga, ada Nahdlatul Tujar atau Gerakan Kaum Saudagar. Kemudian yang keempat ada Komite Hijaz, dan baru setelah itu berdiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, adapun ajaran dan pemikiran. Yang pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit, seperti mendoakan orang yang meninggal seperti 100 hari, 40 hari. Kemudian yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Kemudian, untuk basis massa dari Nahdlatul Ulama,
Populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Kemudian pendekatan dakwah. Nah, dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Artinya, berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat setempat sebagai instrumennya, serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun prinsip yang dijunjung tinggi adalah prinsip aswaja, yaitu tawazun atau seimbang dalam segala hal termasuk penggunaan dalil nakli dan dalil akli. Kemudian tasamuh atau toleran, kemudian tawasud atau moderat, kemudian istidal atau tegak lurus, artinya konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, prinsip aswaja itu digunakan oleh NU untuk menyikapi segala sesuatu yang berkembang di masyarakat. Adapun kritik yang ditujukan kepada NU, yang pertama, pengembangan manajemen pendidikan formal yang profesional kurang mendapatkan perhatian. Kemudian kurang adanya keseimbangan antara kegiatan ritual keagamaan dengan pemberdayaan sosial ekonomi. Kemudian pola interaksi antara kiai dan santri cenderung feudalistik atau kultus individu pada kiai. Selanjutnya, Salafi. Nah, Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Nah, adapun gerakan Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Nah, tadi kan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Nah, untuk kaum Padri dengan tokoh utama Tuanku Imam Bonjol itu disebut sebagai Salafi pertama di Indonesia. Kemudian ada pun ajaran dan pemikiran dari Salafi. Yang pertama, upaya pembersihan ragam bid'ah. Yang kedua, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Kemudian selanjutnya, basis massa Salafi. Pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Untuk pendekatan dakwahnya, Salafi ini tidak ada istilah kompromi dalam urusan agama. Artinya, apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Yang keempat, Hizbut Tahrir atau disingkat HT. Nah, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Nah, di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Nah, adapun ajaran dan pemikiran dari Hizbut Tahrir, yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Adapun basis massa dari Hizbut Tahrir, mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Dalam berdakwah, Hizbut Tahrir menggunakan pendekatan demonstratif publikatif, artinya menggunakan media massa baik itu media cetak maupun media elektronik dalam berdakwah. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini sebagai berikut. Keempat organisasi tersebut, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, dan juga Salafi, memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Nah, kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah, sementara persoalan usul hampir semuanya sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.